Lamun para dani tuan guru, para ustaz, para pelingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, nenek mami, para hadirin wal hadirat, para keluarga, bini laki, toak tanak, kode belik, padu maupun saudara yang tiang hormati dan yang tiang muliakan. Alhamdulillah, tiang pelunggu tekijan nikmat sehat disida Allah Subhanahu wa taala sehingga pulih kita sama-sama hadir rauh dalam rangka memakamkan saudari kita, ibu kita Safiah binti Mustafa. Semudah-mudahan ajong demi ajong, lengkak demi lengkak tiang pelunggu terbalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian almarhum mudah-mudahan diringankan alamnya di alam barzah, diampuni dosa salah di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkat tiang pelungguh niki pada saling ampun maaf. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan almarhumah niki kanci kelapu keluarga tiang pelungguh satu kuburan di kuburan keluarga niki mendapatkan syafaat yang agung, syafaat yang besar dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian juga tiang pelungguh sehadir dalam majlis penguburan niki dan keluarga kita yang tidak sempat hadir endah mau syafaat sak boleh. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, para keluarga rahimakumullah. Al-mautu bab, mati niki adalah lawang pintu. Kullun nasi yadkhuluha, kelapu manusia mesti dia melewati namanya pintu kematian. Nah, saran mati niki para jemaah senamian rahimakumullah bekelin antara awak sakasar kanci awak sahalus siaran mati. Nggih. Mati terbagi jadi dua. Arak mati hissi, arak mati maknawi. Apa kena hissi, mati tetu. Tulen-tulen mati, nyawa darah wah. Artinya berpisahnya antara ruh dan jasad. Ia kena mati hissi. Marak pedara niki. Yang kedua mati maknawi. Dia kena mati maknawi. Hakikatnya bahwa tiang pelungguh niki adalah watak mati meskipun awak ke masih nyambung kanci nyawa. Masih tiang pelungguh niki hidup di atas dunia. Lagu pada hakikatnya hati kita, ruh kita, kemudian jasad tiang pelungguh berakhir, tiang pelungguh niki memarak kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan memang tokol nganjang tinduk turas apapun dikerjakannya adalah selalu iling, ingat ojok to mati, ingat ojok kesida Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuatan tan ingat ojok kesida Allah ketimbang tunggak maku. Nggih. Kamu masih kuatan tan ingat tunggak maku, kemudian sebieu mati si hujan, ya ane boleh sila. Pada timbang diri tu sila nggih. Nah, berarti lamun maralika aja nggih dengan nikandeng bau teparan mutu qabla antamut, mati senetman mati. Betul lamun antan ingat dunia, maka tiang pelungguh niki ibaratnya adalah pada marak bebek, pada marak sampi, hidup hanya untuk makan. Namun tiang pelungguh niki manusia, hidup adalah untuk hidup abadi. Marak nikah nggih. Ya tirup bersama yang maha hidup. Nah, oleh karenanya tatkala dengan saluan dan nirup di bawah dunia, kemudian dia pikirkan dunia, maka pasti sakit pada akhirnya. Karena meninggalkan dunia sakit. Oke. Pada lagi baru pengantenan, berari keempat, ketelu, sebinian jiwa olah, dia sekat 6 umur, mulai baru mati. Masih pengantenan. Oke. Maka serembat mati. Pasti serembat mati untuk meninggalkan dunia. Pasti sakit. Zahir doang sila, nggih, pelang doang keringki tiang pelungguh salah entan tengawis, nggih. Bakat keringki sakit luar biasa. Rambas tering ternyata bakat kening temisang, nggih. Bakat cibatik sakit luar biasa. Niki baru zahir doang. Anden sampai bekelin
ranggut tiang pelugu niki sakit luar biasa. Paling sakit apabila bekelin pelung. Niki sakit luar biasa. Niki baru zahir doang, zahir dan zahir. Kelingking atau jari tiang pelugu zahir. Kemudian jasadnya niki zahir. Sakit luar biasa. Apa tak lagi bekelin antara zahir dan jasad batin. Subhanallah. 70 kali lebih sakit. Okay? Apabila bekelin antara diri yang zahir ini dengan diri yang batin, atau awak sak kasar dan awak sak halus, maka dia akan terasa sakit 70 kali lebih sakit dibandingkan si sakit biasa zahir. Sangat si luar biasa saran sakaratul maut niki. Bagi dengan sandek tau mantra jane sakit wasilah. Lagu bagi tiang pelugu niki sak tau mantra ya insyaallah. Nabi mantra, nabi jadi bius. Okay? Jadi biusnya tatkala tiang pelugu niki ada penyakit misalnya tumor ganas, okay? Kemudian mungkin gagal ginjal belum macam mau dioperasi, ada yang sakit terasa sakit, maka tiang pelugu niki terbius sisi dokter. Kan dia sakit. Okay? Dengan terbius niki mati napun deh. Nden mati, aku baru dengan mati. Okay? Nden terasa, apalagi bius total. Nah, niki terasa dia kelihatan mati lalu nden mati. Nah, jadi bius dengan sekarat niki tiada lain adalah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atu insyaallah taala minal amin, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lenara lain niku lagu adat sak masukkan dia ke dalam hati sanubari qalbul fuadi tiang pelugu niki kalimat la ilaha illallah niki betul balik be martabat. Karena la ilaha illa Allah empat lam alif ye dibaca la. Di jasad tiang pelugu niki ara atau lam alif nomor timang ketahuan dia ane susah atau wasilah nggih. Mau tahu sebut doang dia uli kana kadang cekat kena lah. Karena pisti apa tak lagi. Namun tiang pelugu sa semet atas bawah mendik tahu kena jatuh daek semua. Marah nika nggih. La niki pada martabat zatullah, zat sisi Allah Subhanahu wa taala. Dinara sa lain disebut dengan la ta'yin. Dinara sa'ara wasilah. Nggih. Dinara sa'ara. Ini doang marah. Marah nika nggih. Maka martabatnya adalah martabat zat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang pelugu niki nggih membayangkan tiang pelugu niki nabiaran bahwa la itu adalah tiada bersuara, tiada berhuruf, darah neraka, darah surga, darah malaikat, darah arasy, darah kursi, darah nabi pun juga searah di bawah dunia maupun searah di langit nenten nara searah adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka martabat zat tau la niki. Kemudian ilaha niki adalah disebut dengan martabat sifat. Ilaha niki maknanya adalah Tuhan atau nenek. Nah, jadi martabat disebut dengan nabiaran ta'yin awal kejadian saat pertama atau zahir saat pertama. Disebut dengan ta'yin awal. Apa dengan ta'yin awal? Tatkala nasihat Allah Subhanahu wa taala berkemilik yang disebut menjadi nenek, menjadi Tuhan, maka terjariang yang pelugu makhluk tak bertasbih, kemudian malaikat tak bertakbir, bertasbih, bertahlil dan seterusnya. Maka ini disebut dengan alam keilahian, alam ketuhanan. Nyebut kena ilah, nenek. Kemudian sahabat telu illah, illah niki pada martabatnya adalah pada asma. Atau kena asma adalah nama-nama. Tidak kalau waktu tiang pelugu niki tekican ilmu si nenek. Nabi Allah Adam tekican isi nenek. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tekican isi Allah Adam niki kelapu nama-nama. Aran gubuk, aran biji jari, kelapu dari sejak awal sampai kiamat dunia apal si Nabi Adam. Nama-nama termasuk sabiah, termasuk tiang, termasuk saya pun juga tiang pelugu niki apal si Nabi Allah Adam di alam arwah. Maka diki sudah nama, maka disebut dengan nabiaran. Martabatnya adalah martabat asma, martabat nama. Kemudian pada lafaz Allah, maka la ilaha illallah, maka disitu martabatnya adalah martabat af'al. Pegawaian
atau zahirnya ruang ciptaan disida Allah Subhanahu wa taala lebawan dunia melalui tiang perunggu sebagai manusia. Diutus menjadi khalifah, menjadi pengganti disida Allah lebawan dunia, ngatur dunia, ada yang salah dunia. Lamun lengi cara atur dunia lengi, maka dunia ini akan membalas. Namun lain subhanallah deman dengonong musim hujan, musim semenian, mana ngai. Le koko, le Allah memangkin ja pempas doa, isi taing bembe, taing sampi, isi karena baru le. Masing-masing le koko daun 20 baru makin. Subhanallah. Lama-lama dunia niki pendak nuhane tulakang mari tiang pelunggu. Dia akan membalas. Maka tiang pelunggu niki ingat anasir tanah, anasir air, anasir angin, anasir api. Namun kuatan lalu entan kaniaya searah misal anasir tanah misalnya anasir api, maka api dan tanah niki ya balas aja tu tiang pelunggu. Nah oleh karenanya para hadirin wa hadirat rahimakumullah, nah jadi lamun tahu ucapan la ilaha illallah, maka sebanyak-banyak kita ingat, sebanyak-banyak kita zikir dengan maknanya, dengan hakikatnya sabaru nikah, maka perlu tiang pelunggu niki tutup dengan Muhammadur Rasulullah. Mim ha mim dal, mim kepala, ha dada, mim sa kedua perut, kemudian dal niki adalah dua kaki. Coba silakan berbentuk huruf Muhammad, awak niki sa kasar. Coba sila mim pemotak ni kota atas mim. Dada ha, perut mim, kemudian dal dua kaki. Maka pegawaian dengan Muhammad niki Ahmada, alif nganjeng tegak berdiri, lamun dia sembayang zahir ya tegak berdiri, awak kasar ya di nara Muhammad wasila. Tegak dia berdiri, kemudian ha dia ruku, waktu saya ruku marun huruf ha, kemudian tatkala waktu saya sujud marun huruf mim, kemudian tatkala waktu saya tahiyat marun dal, atau duduk antara dua sujud marun dal, artinya gawe tegak sembahyang secara zahir secara syariat. Sehingga niki adalah pegawaian awak sebagai pegawaian takluknya adalah syariat tiang perunggu. Maka ning kanggo bekelin syariat tarikat hakikat marifat niki ning kanggo bekelin, ning kanggo beseang, ning kanggo besarah, ning kanggo tepilah-pilah harus lengkap tegak. Jasad tiang perunggu niki berbentuk kasar, berbentuk maka pegawaiannya syariat. Kemudian ada tiang pelungguh niki maka pegawainya adalah tarikat. Kemudian nyawa tiang pelungguh niki pegawainya hakikat. Sir tiang pelungguh niki maka pegawainya adalah ma'rifah. Lengkap, empat niki lengkap. Maka tatkala dengan satu tutup kuna Muhammadur Rasulullah mim ha mim dal, maka dia sendiri adalah rasulun utusan. Bukan utusan nenek itu arak li jasad siap berbentuk mim ha mim dal, berbentuk Muhammad. Rahasia nenek salah tiang pelungguh niki. Bukti bahwa itulah diri yang disebut dengan diri yang batin, yang disimpulkan dari angin sasugul tamu langan jasad sakasar niki. Lamun sugul tamu langan bewih angin niki disebut dengan nafas. Lamun sugul langan irum disebut dengan anfas. Lamun sugul langan kentok langan mata disebut dengan tanafas. Lamun sugul langan seluruh jasad le pori-pori tiang pelungguh niki disebut dengan nufus. Jadi 4. Ra, sin, waw, dan lam. Ra, sin, waw, dan lam. 4 huruf. Itu disebut dengan Rasul. Utusan nenek. Sak nyatu jatuh tiang pelungguh. Dia bukti nenek ada di jasad tiang pelungguh menit bersembahyang. Jamak-jamak besila ni lah. Tungkit-tungkit semua awak urin meni. Angki ni. Paling aduh. Melita. Cemes. Ngone-ngone. Subhanallah. Nah jarimu. Kan tiang pelungguh ni zahir batin. Zahir jauh di jasad. Senoh. Marak ni ke. Nilawan subhanallah baru ngetonarun alif ungkah sembayang nama tang sembayang subhanallah lamun berembe-rembe ketinggi ilmu berembe-rembe si hebat telang bumi kemudian nengkelep jatuh kesur jatuh langit monde sembayang jadi tak sadu dia lamun sembayang tegak berdiri maka itulah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegak zahir batin darah tinggian si kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagu beliau tegak. Lamun marah niki setelah sembahyang dia sila saya dah ambil Masjidil Haram Ka'bah. Barang-barang sila. Setor tambang haji lalu saya dah Ka'bah sila. Amarah niki lagu ending.
Karena apa? Karena tegaknya tiang pelungguh niki zahir kan dia batin. Lamun zahir maka pegawaian zahir, lamun batin maka pegawaian batin. Maka itulah disebut dengan tegaknya syariat agama Islam, yaitu iman dan Islam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, almarhumah niki insyaallah termasuk dengan sa solah dengan sa bagus nggih. Alhamdulillah niki adalah penyaksian tiang pelungguh, maka tatkala nera kesaksian kali sekali ketua nang isi Allah Subhanahu wa taala nggih fi yaumil mahsyar, maka jawaban tiang pelungguh niki pasti akan marak sabar. Tentu dengan keikhlasan dan keredaan. Lamun nara salah, mari kita sama-sama maafkan. Kemudian lamun nara tahun kena, mari kita sama-sama sebut nggih. Sebut ruan kebagusan, ruan kelumuan almarhumah niki, ruan ketahuan, ojo tu ipar jari, ojo tu anak, ojo tu semamun. Sebut sak bagus-bagus untuk menjadi contoh bagi tiang pelungguh sama sehirup. Kemudian apabila nara utang piutang pedara niki, maka dina tahu nyaur nggih. Oleh karenanya keluarga sa tahu nyaur sama sehirup, oleh karenanya nggih maka kita pindahkan, kita hiwalahkan masalah utang piutang niki, janji menjanji almarhumah kepada keluarga yang terdekat. Lagu apabila misal ikhlas ridho tiang pelungguh nggih, pira pun jua utang almarhumah niki, yang sangat mewakili keluarga sangat berterima kasih atas keringanan hati pelungguh Islamian untuk mengikhlaskan utang pelungguh. Betul berutang 5 juta ikhlas nggih. Ya alhamdulillah, lagu sampai noh atau berutang 5 juta kena nggih. Berutang 1 juta ikhlas nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ketu niki sak kena nggih niki nggih. Ada utangnya nunduk aduh 1 juta ni mau beli rabuk ni. Subhanallah. Dan lagu sila nggih, lagu lamun berat dekan siu doang, dekan 5.000 doang niki lamun berat ya sila nggih untuk kita selesaikan nggih. Kemudian yang paling terakhir yang mengundang pelungguh Islamian untuk kita sama-sama hadir dalam majelis syafaat zikir dan doa yang kita khususkan kepada almarhumah Bance Kelapu, keluarga Jari, Ina Ama, Ari Kakak, Tua Sai, Papu Balu, Mbik Toker, tiang pelungguh sasampun meninggal dunia. Dengan demikian mudah-mudahan nggih keringanan langkah tiang pelungguh waktu menghadiri majelis syafaat dan zikir nikah mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau lebihnya ampun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.